Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Tri Andika kembali menyapa Anda dalam program talk show Dewan Menjawab. Yang hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik atau isu permasalahan yang hangat dibicarakan oleh masyarakat Provinsi Jambi, yaitu terkait dengan persoalan batu bara. Yang mana ini adalah kasus yang memang meresahkan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi saat ini. Sebelumnya sempat dilakukan berbagai mekanisme, termasuk pemberhentian aktivitas lalu lintas angkutan batu bara di jalur darat dan ada solusi untuk membuat batu bara ini diangkut lewat jalur sungai. Namun setelah solusi ini dikeluarkan ternyata ada masalah lain yang timbul. Seperti yang baru-baru ini saja terjadi adalah insiden tongkang batu bara yang menabrak fender jembatan Aurduri 1. Untuk itu kita akan melihat seperti apa sebetulnya permasalahan ini dan dari mana permasalahan ini bisa diselesaikan. Untuk itu sudah hadir bersama saya di sini di studio Jambi TV. Terima kasih sudah berkenan hadir adalah Bapak Haji Ivan Wirata STMMMT. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Apa kabar Pak Ivan? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah. Kabar baik. Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan langsung saja berdiskusi dengan beliau. Kita akan melihat dari kacamata Dewan dan bagaimana Dewan menjawab persoalan yang akan kita bicarakan hari ini. Pak Ivan, isu angkutan batu bara yang kembali mencuat di Provinsi Jambi hari ini, tanggapan Bapak selaku Dewan seperti apa? Jadi alhamdulillah pagi ini saya diminta oleh Jambi TV untuk hadir di sini dalam rangka menyikapi masalah angkutan batu bara. Sebelum kita ke substansi persoalan, kita harus juga kita juga harus berbicara latar belakang kenapa batu bara ini kita ekspor ataupun kita kirim ke beberapa di luar daerah kita, karena ini salah satu menghasilkan pendapatan daerah ataupun bagi hasil dari pemerintahan pusat, dan ini kita termasuk kaya yang potensinya batu bara. Tapi kalau bicara potensi, artinya kita harus berpikir bagaimana cara membawanya, ya kan itu. Karena ini menghasilkan dari hasil pendapatan dari batu bara, royalty semuanya. Ya, Pak, ini kan menguntungkan APBD kita. Tapi juga kalau tidak dikelola dengan baik, merugikan juga dampak ekonomi lain. Jadi untuk itulah bahwa kita tahu Pak, bahwa Kementerian SDM itu menargetkan produksi batu bara, itu tidak salah saya, rencana tahun 2002 itu sekitar 39,75 juta ton per tahun. Nah, kita bayangkan berapa dari mulut tambang untuk mengangkutnya, apakah lewat darat, apa lewat sungai. Begitu juga tahun 2023 36,37 ton, 2024 34 juta ton. Nah, ini terrealisasi memang tidak bisa semaksimal itu, paling sekitar 19 atau 17 juta ton per tahun. Karena tadi kurangnya sarana prasarana kita untuk mengangkut dari mulut tambang ke pelabuhan, keluar, kan ada berapa ini? Ada yang melewati untuk ke Riau, ada melewati untuk ke Bengkulu, ada melalui jalur ke Sumatera Barat. Tapi diperkirakan 70% itu melalui darat, sungai arah ke Jambi itu ke Pelabuhan Telanduku. 70% ya, Pak? Hampir 70-60%. Saya kan tetap komunikasikan juga dengan Dinas SDM. Berapa sih produk-produk? Nah, sekarang mengolah ini. Nah, dulu ada kebijakan Pak Gubernur, ada 3 perusahaan masalah akan membangun jalan khusus. Ya, batu bara. Itu ada 3 perusahaan. Pertama PT Sinar Anugrah Sukses atau SAS. Ya. Itu kan akan membangun jalan kan dari Sorolangun, Mendiangin, dan
sampai juga ke Talang Duku. Dan terakhir dia bangun jeti atau stopel yang ada di Mendalo Darat itu lah. Iya. Yang di wilayah Orduri. Auduri ya. Iya. Nah, ini juga sampai sekarang progresnya bermasalah di pembangunan stockpile dan lain-lain. Masih konflik. Artinya tidak ada pergerakan. Kan itu janji Pak Gubernur kan awal tahun 2004 jalan khusus selesai. Selesai. Dan saya mengevaluasi sebagai tupoksi saya di DPR, check and balance, mengawasi, budgeting dan legislasi. Legislasi. Nah, makanya untuk itu secara pengawasan janjinya Pak Gubernur melalui PT SAS ada terkendala membangun stockpile. Artinya jalan khusus yang mengurangi volume lalu lintas yang melewati jalan nasional seharusnya kalau ini bisa diselesaikan harus lewat darat, lewat jalan nasional bisa terjawab lah melalui jalur khusus. Tapi ini tidak juga ada tanda-tandanya. Nah itu loh, itu kita bagaimana Pak Gubernur dan pemerintah daerah artinya mengevaluasi PT SAS seperti apa kan itu. Kemudian juga ada PT Mutra Bulian Property. Dia seperti investasi jalan khusus. Khusus investasi. Ya dia jalan, bukan Pak, pemilik IUP tapi mungkin berinvestasi nanti apakah seperti tolnya lah. Ya, baik. Ini pun juga masih kedengaran belum progres. Iya. Karena ada kendala pembebasan, duit pembebasan dan lain-lain. Nah, yang ketiga PT Inti Tirta Prima Sakti itu dari Sorolangun ya itu membangun. Nah, ini juga yang progres mungkin cuma satu ini, yang PT Inti. Nah, berarti diharapkan itu sekitar 43 kilo. Ini katanya mudah-mudahan ini selesai, ini progres. Berarti dua perusahaan besar tadi belum bisa terselesaikan. Makanya kita harus mengejar target. Makanya ada kebijakan melewati jalur sungai. Karena melewati jalan nasional ya tidak diperbolehkan. Yeah. Kan Pak Menteri juga Pak Gubernur sudah menyampaikan, kata Pak Menteri, kami tidak akan mau menambah lebar jalan kalau aktivitas angkutan batara melewat jalan nasional. Nah, sekarang kalau sudah dialihkan ke jalur sungai itu solusi tepat atau tidak? Nah, jadi baru kita bicara lagi. Apalagi dampak satu posisi kebaikannya atau kekurangannya. Nah, alur sungai itu kita kan punya, melewati sungai itu kita melewati beberapa jembatan ya. Yang menjadi aset penghubung, aset, iya baik. Terjadi kemarin insiden menabrak ya oleh ponton, itu pender. Sedangkan pender itu fungsinya mengamankan terhadap bangunan jembatan atau tiang utamanya kan gitu. Nah ini kan jadi problem. Nah, kita kan harus juga mengkaji, artinya horizontal clearance, jarak antara tiang jembatan ke tiang jembatan satu itu kan rata-rata sekitar 60 meter. Yeah. Nah, 5 meter itu di fender. Di fendernya. Yang ada 8 titik tiang itu kan sampai ke dasar, pakai pancang itu ke bawah kan. Ditanam ke bawah. Ditanam. Jadi kalau 50 melewati itu, sebenarnya kan waktu mendesain jembatan Batanghari 1 mau jembatan Batanghari 2, seluruh jembatan itu tidak pernah bahwa suatu saat ada aktivitas batu bara itu kan tidak pernah terpikirkan. Sedangkan sebuah perencanaan itu kan harus dihitung itu. Yeah. Kapal yang melewati ketingginya, lebarnya berapa. Ini tiba-tiba
Sekarang karena tidak bisa lewat darat, dimaksimalkan alur sungai tadi. Nah, makanya untuk itu pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dengan kejadian ini harus peka, harus melakukan suatu ya, gerakan cepat lah ya untuk menyikapi. Bukan solusinya dengan mengganti kerusakan ya oleh perusahaan yang menerabak, bukan begitu. Nah, harusnya terintegrasi seluruh stakeholder, maupun Dinas Perhubungan, Dinas Balai Jalan, BPJN, termasuk juga Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Karena Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 ini untuk menghitung ketinggian muka air, itu harus dapat informasi. Uji kelayakannya Pak ya? Enggak, laporan. Laporannya. Umpama kondisi kemarin, berapa sih tinggi muka air sungai? Sedangkan kalau kapal lewat, itu harus selisih ya ketinggian paling tinggi, apakah menara dari kapal itu ada batasnya, aturannya Pak ya? 12 meter. 12 meter. 12 meter. Paling tidak 12 meter. 12 meter. Tinggi muka banjir yang paling tinggi itu paling selisih untuk lantai jembatan itu 1,5 meter. Yeah. Gitu loh. Jadi kan informasi itu kan harus ada dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Yeah. Makanya di saat kejadian kemarin, di saat kejadian tongkang menabrak pender itu, saya kan langsung dapat video dan menyebutkan mana nih Pak Haji Panwirata, itu kikir. Ya, dan Bapak sudah ke sana Pak ya? Langsung kebetulan saya pas dari ada kegiatan dari Kabupaten Muara Jambi menuju Jambi, langsung saya mampir. Nah, jadi artinya saya tahu di lapangan bahwa kejadian tongkang menumbur pender ini kemarin itu adalah paling besar, tekanan yang paling tinggi. Jadi kerusakannya bukan pender aja, udah sampai ke badan jembatan, tiang jembatannya, tiang utama jembatan. Baik, tampaknya Pak Ivan sungguh sangat mengerti sekali terkait permasalahan yang kita bahas hari ini. Kita akan sambung kembali pembicaraan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di Dewan Menjawab.